Menceritakan daripada apa yang diceritakan oleh yang ada di kitab ini. Diceritakan bahwa dari seorang yang bernama Abdul Wahid bin Ismail menceritakan ada di Mesir ada seseorang yang dia tadi itu seorang muslim ya, membuat acara maulid dengan acara yang sangat meriah. Tetangganya adalah orang Yahudi. Istri daripada Yahudi tadi itu menghibah, membicarakan tentang tetangganya tadi itu. Kenapa orang ini ya kok banyak mengeluarkan biaya ada di bulan ini, dan itu setiap tahun. Maka coba yang rame, si suaminya mengatakan, menjawab, ya, karena dia mengaku bahwa nabinya lahir ada di bulan ini. Karena itu dia melakukan acara ini dengan meriah sebagai bentuk kebahagiaan, kemuliaan, memuliakan untuk kelahiran nabinya. Dua orang tadi itu akhirnya diam. Ketika malam hari, maka istri daripada si Yahudi tadi itu bermimpi melihat seseorang yang tampan sekali, berwibawa, masuk ke rumah tetangganya muslim tadi itu. Kemudian diantarkan, dikawal oleh beberapa orang daripada sahabatnya yang sangat mengagungkan dan menghormati. Maka si istri tadi itu penasaran, ini siapa ini orang? Dalam mimpinya itu tanya kepada salah satu sahabat-sahabatnya atau pengikutnya, siapa itu orang yang tampan? Siapa itu orang yang begitu indah sifat-sifatnya? Maka pengikutnya tadi itu menjawab, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke tempat ini untuk memberikan selamat, keberuntungan bagi penduduknya, dan berziarah kepada penghuninya, karena penghuninya merasa senang dan bahagia menghormati beliau. Maka perempuan Yahudi tadi itu dalam mimpinya berkata kepada orang ini, kalau aku berkata kepada dia, bertanya kepada dia, apakah dia akan menjawab? Iya. Datang kepada Rasulullah dalam mimpinya, ya Muhammad, kata dia, wahai Muhammad, labbaiki. Kalimat labbaik itu sambutan kalau dipanggil. Ya, apa? Wahai saudaraku, atujibu limithli bitalbiyah wa hiya ala ghairi dinik wa min a'daik. Loh, Anda masih peduli kalau aku panggil? Aku ini bukan ikut agamamu loh. Aku ini musuh kepada kamu. Maka Nabi SAW menjawab, demi yang Allah mengutus aku dengan kebenaran, aku menjawab panggilanmu, menyambut panggilanmu, karena aku yakin bahwa Allah akan berhidayat kepada kamu. Kemudian orang ini, perempuan ini menyatakan, betapa mulia akhlak kamu. Maka betul-betul celaka orang yang menentang ajaranmu. Betul-betul akan menjadi sia-sia orang yang tidak mengerti kedudukanmu. Maka aku nyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam mimpinya dia berjanji, esok hari aku akan habis-habisan bersedekah dengan seluruh hartaku untuk membuat
Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukurku atas Islamku dan atas mimpiku karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari dia mau ngomong sama suaminya, nggak taunya suaminya udah siap semuanya, udah mempersiapkan semuanya untuk acara maulid dengan semangat yang sangat tinggi. Heran ini perempuan, kenapa kamu begini? Kenapa kamu semangat ini? Untuk apa ini acara? Maka suami tadi menyatakan, untuk yang kamu Islam ada di tangannya, ada di mimpimu tadi malam. Siapa yang memberitahu kamu? Dari mana kamu tahu ini? Ya, aku juga mimpi kamu Islam di hadapan Nabi dan aku Islam menyusul setelah kamu. Dan ketahuilah, Nabi SAW adalah akan memberi syafaat nanti di hari kiamat bagi orang yang bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mimpi membuat hidayah. Pertanyaannya, yang sering maulid nih, yang sering maulid dan mengaku cinta kepada Nabi, pernah mimpi Nabi enggak? Ini adalah satu gambaran nilai Nabi dalam kita ini senilai apa? Apa yang kita bisa banggakan kalau kita hanya bersolawat dan maulid Nabi tapi kita tidak bisa mimpi Rasulullah? Karena itu berusahalah untuk dekat dengan Nabi, ya, berusahalah untuk dengan Nabi. Dan mimpi kepada Nabi itu adalah satu lambang sebentar lagi akan bertemu dengan Nabi. Nabi menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal akan melihat aku ada di yaqadhah. Karena itu dalam menghadiri majlis seperti ini, hadirkan benar Nabi SAW bersama kita. Karena ketika kita sudah dekat dengan Nabi, berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan iman dan mahabbah dan taugir dan ta'zim kepada Nabi SAW. Bagaimana Al-Habib Ali menyatakan, asa nusyahidak fi mir'ah tahar Rasul, kami akan bisa menyaksikan kebesaran-Mu ya Allah lewat cermin Nabi Muhammad SAW. Ya, melihat kebesaran Allah ada di alam semesta, Anda bisa. Allah menyatakan, sanurihim fi ayatina fil afaq wa fi anfusihim afala tubsirun. Aku akan menampakkan ayat-ayatku ada di alam nih semuanya, dan juga ada diri manusia, dan juga ada diri manusia. Fi anfusikum wa fi nafsi rasul. Inti akan melihat kebesaran ayat Allah ada di nafsi Rasul. Kif. Karena itu kalau Anda tahu siapa itu Rasul, maka kamu akan mengenal Tuhan kamu. Karena itu dalam hadits qudsi menyatakan, kuntu kanzan makhfiyya fa ahbabtu an a'raf fa bi arafuni. Kata Allah, aku ini ibarat sesuatu yang tersimpan, tapi aku ingin dikenal. Aku ingin dikenal, maka denganku mereka akan mengenal aku. Ulama menyatakan fabi ay fabi Muhammadin. Ulama menyatakan dengan Nabi Muhammad mereka akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang buta dengan Nabi Muhammad, tidak tahu gadrul Nabi Muhammad, tidak tahu gadrullah. Orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad tidak tahu bagaimana cara menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mentakdim Nabi Muhammad tidak pernah bisa mentakdim Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mahallut tajallillah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu Nabi SAW sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'atun Nabi wa ta'atullah.
May yuti'ir Rasul faqad Allah. Ridhonya Allah disimpan di ridhonya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah membuat ridho? Karena ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Baitul Maqdis menjadi kiblat, Nabi SAW pingin kiblatnya adalah ke Ka'bah. Sehingga Nabi SAW menunggu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang aku menyatakan dari Muhammad kepada kiblat yang kamu ridho. Kenapa? Ridhonya Nabi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah, simple sekali. Pingin tahu kamu dekat dengan Allah, bagaimana dekatnya kamu dengan Nabi. Pingin tahu bagaimana kamu menghormati Allah, bagaimana kamu menghormati Nabi. Ingin tahu bagaimana cintanya kepada Allah, bagaimana cintanya kamu kepada Nabi. Ingin tahu bagaimana Allah mencintai kamu, bagaimana Nabi mencintai kamu. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang kita ini buta dan tuli di atas dunia, tidak tahu Qadrul Habib sallallahu alaihi wasallam. Abul Abbas Al-Mursi pernah duduk sama murid-muridnya. Hal minkum man yusallimu ala nabi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi sami'a raddar nabi raddar Rasul salamahu bi udunih. Apakah ada di antara kamu yang ketika memberikan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengarkan dengan telinganya jawaban Nabi? Muridnya menyatakan enggak ada. La ahad minnah. Enggak ada katanya. Maka Abul Abbas Al-Mursi menyatakan ubku ala gulubin mahjubatin anillahi wa an rasulih. Kamu silahkan banyak menangis sekarang. Tangisi hati kamu yang terhijab dari Allah dan terhijab dari Rasulullah. Apa yang menghijab? Hubbud dunya ya ikhwani. Hubbur riyasah ya ikhwani. Apa yang menghijab? Syahwat ya ikhwani. Apa yang menghijab? Ma'asi ya ikhwani. Karena sebetulnya Nabi tidak jauh daripada kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nabi tahu persis dengan kita. Tahu persis. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nabi tahu persis dengan kita dan Nabi tidak pernah jauh daripada kita. Wa fikum Rasulullah. Kita dididik dalam sholat salam langsung sama Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma mahjub sehingga kita tidak mengetahui bahwa Nabi selalu bersama kita. Kenapa? Rahmatnya Nabi selalu bersama kita. Syafaqatnya Nabi bersama kita. Riayatuhu bersama kita sampai ada di akhirat ya ikhwani. Karena itu ayo kita sadari itu semuanya satu hal yang sangat istimewa, yaitu bahwa kita punya Allah dan kita punya Muhammad Rasulullah. Jaga itu semuanya. Jangan dinodai cinta kepada Allah dan Rasul dengan syahwat kamu, dengan dunia kamu, dengan maasi kamu. Dan sekarang dawakat taubatak ya al-asi ida batatub, dawakat taubatak ya syarid ida bataub. Sekarang saatnya di maulid. Kalau mau bertobat ya sekarang ini saatnya. Kalau mau kembali kepada Allah ya saat ini sekarang. Kalau kepingin dekat dengan Rasulullah ya saat ini sekarang. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya menjadi orang yang beruntung yang bisa ketemu dengan Nabi manaman wa yaqadhah insyaAllah fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin.